menguatkan kita, memberikan kita pengharapan. Kiranya pujian kami, kiranya penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk 1 minggu kami boleh jalani. Apapun yang kami alami ya Tuhan, kami tahu Tuhan menyertai kami. Tuhan yang memegang tangan kami. Terima kasih Bapak. Doa kami, biar Roh Kudus menuntun hidup kami dan selalu menuntun hidup kami melekat di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan pengertian yang dari sorga. Dan kami sama-sama terima berkat yang satu, yaitu Tuhan Yesus memberkati hidup kami. Di dalam nama yang kudus, nama yang indah, kami sudah berdoa. Semua sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan kita semua saat ini. Nah saudara, Catherine akan memberikan kesaksian sebentar. Saya persilakan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Silakan. Good morning everyone. Segala kemuliaan hanya milik Tuhan. Kurang lebih 1 bulan yang lalu, right after my birthday, in the morning, aku tiba-tiba gak bisa mendengar di telinga kananku. Sebelumnya, I'm very healthy, and all of a sudden I could not hear very well. But long story short, saya pergi ke dokter 3 kali. Yang terakhir spesialis. Dan dokter tidak pernah kasih tahu aku kenapa I cannot hear it. Dia cuma bilang bahwa kemungkinan besar telinga kananku ada inflamasi yang mengakibatkan aku vertigo. Vertigo yang gak bisa melakukan apa-apa. Saat itu dokter kasih aku obat yang cukup banyak dan very strong dose. Itu obat itu bisa bikin aku hampir teler dan tidur seharian. Dan ketika aku lagi lemah, tubuhku sebagai manusia sangat lemah. Tetapi karena aku anak Tuhan, aku memegang janji Tuhan, rohku dikuatkan. Ketika tubuhku lemah, rohku kuat. Aku tetap berkata semua janji-janji Tuhan. I speak to myself, Lord, I am healed. I am healed even though I feel the pain, but I am healed in the name of Jesus. Di alam roh, aku sembuh. Tetapi di tubuh yang lemah ini aku masih sakit. Tetapi mulutku, aku gak bisa komplain. Aku gak berani ngomong ke orang tuaku, ke suamiku, karena aku harus mengucapkan kata iman. So aku perkatakan imanku setiap hari. I am healed. Tuhan gak menyembuhkan aku. Tetapi kesaksianku hari ini, mukjizatku adalah He increased my faith. So I can move the mountain. Aku tetap harus pergi ke dokter. Bahkan aku harus ke MRI. Dan aku harus makan obat yang cukup lama dengan very strong dose. Dan aku mulai merasakan kesembuhan secara total itu last week. Which is I took the medicine 3 weeks. Very strong dose.
Tetapi ketika aku mengambil obat ini, aku dengan iman aku berkata, Lord, kuduskan obat ini. Obat ini tidak good for my body, but aku ambil ini, aku anggap ini adalah darah dan tubuh Kristus. Kuduskan semua badan, apa yang gak bagus dengan obat ini, aku kuduskan dengan darah Yesus. Biar obat ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yes, I am healed now. Even though aku harus pergi ke MRI, itu cukup scary. Buat seseorang seperti aku yang selalu takut akan ruangan sempit. Yang aku bisa pegang adalah satu doang, Mazmur 23. Aku cuma bisa ngomong firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Dia tidak akan Tuhan adalah gembalaku. Dia membawa aku ke air yang tenang. Dia membaringkan aku ke rumput yang hijau. Sekalipun aku berada dalam lembah kelam, Engkau besertaku. Aku cuma pegang janji Tuhan. Aku gak tahu lagi. I can only proclaim the word of God. Dan ketika aku berhenti ngomong, aku ketakutan lagi. Karena suara MRI itu benar-benar scary. Tetapi aku proclaim God's word. Jadi kesaksian aku adalah ketika Tuhan tidak bisa dilihat, bukan berarti Tuhan tidak ada, tetapi Tuhan tetap ada. Firman-Nya adalah pelita bagi kami. Jadi ya, God is good all the time. And now I am healed. I am healed. My faith is increased because I experience the Lord. Biarpun kita anak Tuhan, Tuhan kasih kita kesusahan, tapi kita harus tetap bersandar dengan who He is. Because God is good. Thank you. Bagi Tuhan segala pujian, hormat syukur kita. Dan sungguh Tuhan adalah Tuhan yang pembuat mujizat dalam hidup kita. Nah saudara, izinkan saya bersaksi bahwa kalau kita memberi hidup kita kepada Tuhan, maka sungguh Tuhan yang akan mengambil tindakan supaya kita berjalan semakin hari semakin kuat. Amen. Nah saudara, tahun 2007 dari Medan, saya dengan keluarga, istri dan 2 anak untuk berangkat menuju Amerika melayani Tuhan. Dengan biaya sendiri, walaupun diutus gereja, dengan semua konsekuensi dan masa depan yang tidak jelas. Nah setelah sampai di kota Philadelphia pada jam 3 subuh, maka kami dijemput. Lalu selama 3,5 tahun kami merintis gereja pelayanan. Mulai dari zero. Iya. Tahun 2010 bulan 12, maka Tuhan menetapkan hati kami dan Roh Kudus menghibur kami supaya kami berangkat ke Georgia. Kami tinggalkan pelayanan yang ada, yang sudah mulai Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru, dan Tuhan berikan mobil, Tuhan berikan pekerjaan, dan Tuhan mulai settle. Dan Yuvela sempat berkata, Dedi, saya sebenarnya tidak mau pindah. Dia nangis, tapi Yuvender, ya dia oke aja. Karena dia belum punya banyak teman gitu. Saya tahu kita semua punya keluarga dan sebagainya. Tentu kita cinta keluarga kita dan anak kita. Dan
Untuk kesekian kali Yuvela bilang, saya pingin piano, ya, saya pingin main musik seperti di Philadelphia. Waktu di Indonesia, dia minta gini, saya mau ke Amerika tapi beliin saya piano. Ya, dan setelah pindah kemari, dia bilang dia pengen piano lagi. Tapi saudara, kita cuma beli keyboard yang kecil. Tapi atas kemurahan Tuhan hari ini Yuvela ada di tengah-tengah kita. Itu karena semua kemurahan Tuhan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, kami merintis pelayanan dengan hanya beberapa keluarga. Tidak lewat dari 5 keluarga. Gereja saat itu tidak ada uangnya. Sewa gedung saja kami tidak sanggup. Tanpa disupport oleh siapapun dari gereja yang mensponsori kami. Dan saya harus bertahan hidup dan memberikan nafkah kepada keluarga. Again, sekali lagi lewat doa, lewat penyembahan di hadirat Tuhan. Maka sungguh saya mau berkata, Tuhan sesungguhnya mendengar doa kita. Nah saudara, kami melewati beberapa tahun dan menyewa apartemen tanpa menerima gaji atau persembahan apapun dari pelayanan yang kami tanamkan, church planting. Banyak masalah terjadi dan di waktu susah justru kami ditinggalkan orang. Ada pengkhianatan dan segalanya. Tapi saudara, Tuhan tetap setia. Dari satu gereja yang kami sewa, kami dapat kemurahan. Dari harga 1.500, akhirnya saya bertemu dengan bosnya. Dia turunkan jadi 800. Puji Tuhan. Itu mujizat. Lalu pakai beberapa tahun kemudian, kami diberitahu harus pindah. Karena mereka menyewakan kepada tenan yang lebih mahal seharga 3.000. Kami tidak sanggup. Lalu saudara, kami pindah ke sebuah tempat kantor secara darurat kami pakai. Saya lupa berapa lama, ada ya 2 tahun ada ya, Daniel, ada ya di Chinatown. Dan lewat sebuah perjalanan saya ingat ketika Musa memimpin orang Israel dan Tuhan mengatakan, Musa bongkar kemahmu, jalan. Lalu mereka harus berjalan mengikuti arahan Tuhan. Lalu saudara, kami pindah ke tempat yang lain dan ini saudara, tempat di mana kita pakai adalah tempat yang keempat. Selama 14 tahun ya, kurang lebih 13 tahun kita ada di ini tempat yang keempat. Nah saya masih ingat ketika tahun 2020 di penghujung tahun 2020 bulan Desember, COVID sudah mulai menyerang dan menakutkan sekali. Dan di saat waktu-waktu tersebut di bulan-bulan 1 terakhir, akhir bulan, kami pernah diusir keluar dari tempat kami ibadah. Semua putus asa, semua gelisah dan bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa kami harus pindah dan pindah lagi? Sementara kami pindah, kami tidak punya kekuatan dan daya, baik uang ataupun orang-orang. Mereka banyak yang kecewa, lalu mereka meninggalkan gereja. Banyak orang berkata, Pak, Anda sudah lama di Georgia, kok orangnya gonta-ganti? Saya bilang, waktunya penumpang naik, waktunya penumpang turun. Haleluya. Saya berdoa. Dan waktu itu saudara tidak dikasih tempo berapa lama, pokoknya harus keluar. Saya masuk ke mobil
van tempat saya kerja, saya kunci pintunya. Di situ saya menangis, saya menyembah Tuhan, saya berseru kepada Tuhan. Saudara, selama 3 hari tiba-tiba Tuhan menjawab doa dengan cara yang ajaib. Dan tiba-tiba saja Anda melihat kita ada di tempat ini. Kita diberkati Tuhan, kita dipimpin oleh Tuhan. Tuhan masih menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai gerejanya, Dia juga menyertai Anda secara pribadi lepas pribadi. Saya mau katakan, Tuhan bisa diandalkan. Amin. Nah, hari ini saudara, bersama kita akan mengasihi Tuhan. Karena perintah yang paling utama daripada firman Tuhan dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Nah, saudara, lewat sebuah pelayanan dan keluarga yang saya bangun, saya rindu supaya semua kita boleh memberikan yang terbaik. Melayani Tuhan itu dengan hati, segenap jiwa, walaupun tidak dibayar. Katakan, haleluya. Kemarin kita sempat berkunjung ke William Sonoma. Tahu William Sonoma? Ya, wine? Bukan. Dia menjual alat-alat rumah tangga, keperluan rumah tangga, tapi memang yang bermerek ya. Nah, tiba-tiba Tuhan ingatkan, nak, kamu ingat gak? Selama kurang lebih 4 tahun, aku memberkati hidupmu. Lalu saya berjalan menuju sebuah sisi, saya keliling, dan saya menemukan kembali produk yang pernah saya pakai, yaitu mesin buat mie yang kecil, yang diputer pakai tangan, saudara. Saya coba cek harganya, sekarang sudah $150. Waktu dulu saya awalnya datang, saudara, harus hidup bergantung kepada mesin ini. Setiap kali dia mandek, saya harus membersihkannya. Dan saya pakai, Tuhan pelihara 4 tahun. Dan sekarang diberkati juga oleh Tuhan. Nah, saudara, saya melihat kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, saya mau ajak saudara semua untuk mencintai Tuhan. Mengasihi Dia. Tanpa ada agenda di belakang dan motivasi kita untuk mengikut Dia. Karena justru waktu kita memberi hati kita mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua adalah mengasihi sesama, memberi hidup kepada yang lain. Karena firman Tuhan berkata adalah lebih berbahagia kalau kita memberi daripada kita menerima. Nah, hari ini mari bersama-sama kita belajar bagaimana cara kita bisa bertemu dengan Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan itu akan membuat hidup kita berubah. Haleluya. Haleluya. Waktu saya pelajari tentang kemah Musa, saudara. Ya. Nah, di kemah Musa, di tabernakel Musa, Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun tabernakel. Di mana mereka bisa beribadah. Mereka bisa menyembah Tuhan. Mereka bisa membangun hidup mereka. Mereka bisa dipimpin oleh tiang api dan tiang awan dan Tuhan berbicara. Ya. Nah, saudara, kalau Anda perhatikan di halaman ada mezbah korban. Jadi di sana kalau orang Israel mau beribadah, mereka membawa korban, kambing, domba, merpati, lembu untuk dikorbankan, ditaruh di atas mezbah, dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kemudian langkah berikut di halaman adalah ada kolam pembasuhan. Ya, itu menunjukkan sebuah perjalanan iman, yaitu baptisan air saat sekarang ini.
Lalu saudara, di kemah ada 2 ruangan yang dibagi, yaitu ruang suci dan ruang maha suci. Dan di ruang suci ada 3 alat kudus, yaitu ada pelita. Anda lihat ada pelita. Nah, pelita ini adalah gambaran daripada roh Allah. Ya, roh Allah yang bekerja. Kemudian ada meja perjamuan, meja pertunjukan, di atasnya ada 2 susun roti, ya, 12 dan 12. Nah, ini adalah lambang firman Tuhan yang terus menjadi makanan untuk hidup orang Israel. Kemudian kita juga bisa melihat di antara ruang maha suci dengan ruang suci dibatasi dengan tirai. Dan di balik paling depan tirai ruang maha suci maka ada mesbah dupa. Mesbah dupa ukupan. Di mana mesbah doa ukupan adalah sebuah pernafasan lambang daripada doa kita. Amin. Di situ imam membakar dupa yang berbau harum. Dan atmosfer daripada itu menciptakan semua orang Israel, mereka beribadah dengan tekun dan sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Tuhan. Dan di dalam ruang maha suci ada namanya tabut perjanjian Tuhan, yang adalah lambang kehadiran Tuhan yang Maha Kudus, hidup, berkuasa untuk berbicara setahun sekali kepada imam besar. Nah saudara, lalu saya berpikir hubungannya dengan kita sekarang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan perjalanan orang Israel dari kemah pertemuan ibadah kemah suci, di mana Tuhan hadir dan Tuhan memimpin hidup orang Israel. Apa hubungannya dengan kita dan bagaimana relasinya dengan kita? Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ternyata oleh Yesus Kristus maka kita dibawa untuk bisa mendekat kepada Tuhan yang hadir di dalam dunia ini lewat Yesus Kristus oleh penebusannya, sehingga kita disebut imamat yang rajani, dan Anda disebut imam-imam Allah, anak-anak raja, dan Anda adalah imam dan raja. Katakan amin. Katakan sebelah kiri kananmu, engkau imam-imam Allah. Haleluya. Ya. Nah, di sanalah Tuhan bertemu dengan umatnya di kemah pertemuan ini, saudara. Ya. Karena saudara, setiap orang yang bertemu dengan Tuhan, ketika Musa bertemu dengan Tuhan, maka orang yang pernah membunuh, Musa membunuh orang Mesir, menanam di padang pasir, ditutup dengan pasir. Maka dia diubahkan oleh Tuhan menjadi orang yang paling lembut hatinya. Perempuan Samaria ketika bertemu dengan Tuhan, maka dia merupakan penginjil yang pertama di Alkitab
yang pergi untuk memberitakan kabar sukacita bahwa dia bertemu dengan Mesias kepada sekampungnya dan keluarga. Maka gemparlah waktu itu atas pemberitaan dari perempuan Samaria ini. Karena bertemu dengan Tuhan. Saulus dengan surat kuasa untuk menangkap, menyiksa, dan membunuh orang Kristen. Ketika dia menuju jalan yang namanya jalan lurus Damaskus, Damsik. Maka dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Anda tahu hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dia bukan disebut Saulus lagi tapi Paulus. Dan dia menjadi saksi dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Nah, setiap orang yang bertemu dengan Tuhan pasti diubahkan. Saya tidak bisa berubah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merubah saya. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah Anda dan hidup Anda. Tapi hari ini saya mau berkata, ketika hidupmu bertemu dengan Dia, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang ajaib, maka setiap orang, engkau dan saya, pasti berubah hidupnya. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan buat Dia. Maka saudara, apa yang terjadi? Ya, ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka hidup kita diubahkan. Dari yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Dan saudara, tahukah Anda bahwa ketika hidup kita berubah, diubahkan Tuhan, pertemuan, encounter dengan Tuhan. Hidup kita yang dulu tidak mencari Tuhan, kita mulai mencari Tuhan. Amin. Kita mulai mau belajar mengenal siapa Dia. Kita banyak mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tapi hari-hari ini Tuhan mau lebih lagi. Kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Baru nanti kita bisa mengasihi sesama kita. Amin. Kunci G minta. Beriku hati untuk memuji-Mu, beriku hati untuk mengasihi-Mu Tuhan, untuk mengasihi-Mu, beriku hati memuji-Mu, mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Minta sama Tuhan ya, supaya kita punya hati untuk suka memuji Dia. Nah, gereja ini harus menjadi gereja yang memuji Tuhan, menyembah Dia. Saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, saudara, Anda akan terima kekuatan yang baru. Saya biasakan hidup saya untuk menjadi seorang pemuji dan penyembah. Seorang pendoa. Seberapa banyak Anda menjadi pemuji, pendoa? Saudara, apa bedanya memuji dengan menyanyikan lagu, saudara? Haleluya.
Kalau lagu saudara, lagu itu adalah notasi angka yang disusunkan, itu menjadi lagu kan. Dan dikasih syair, lirik, maka jadi lagu. Nah lagu itu didapat karena inspirasi dari seseorang. Inspirasi. Tapi pujian saudara, pujian itu diberikan oleh orang yang penuh dengan firman. Haleluya. Penuh dengan firman. Ada firman di dalam hidupnya. Dia mengenal Tuhan. Maka dia memuji Tuhan. Katakan amin. Maka firman Tuhan mengatakan, Tuhan bertata di atas pujian. Tuhan tidak bertata di atas lagu, saudara. Dengar baik ya. Camkan baik. Tuhan tidak bertata di atas nyanyian. Tapi Tuhan bertata di atas puji-pujian. Dan puji-pujian selalu dinyanyikan, dinaikkan oleh orang-orang yang penuh hidupnya oleh firman. Diubahkan oleh firman. Maka dia akan terus menyanyi. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Kalau kita penuh dengan firman, pasti kita memuji Dia. Kita tidak akan bisa menahan mulut kita. Karena hati kita penuh, maka meluap dari hati kita. Mulut kita akan penuh dengan puji-pujian. Haleluya, berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Dia yang mengubahkan hidup kita dari orang yang tidak memuji jadi puji-pujian kepada Tuhan. Haleluya. Nah, apa yang terjadi di kemah pertemuan? Di situ ada mezbah. Dan di situ ada persembahan. Dan di situ ada api. Mari kita baca. Ibadah tanpa persembahan tidak akan terjadi apa-apa. Saudara, percuma di sana di kemah pertemuan ada mezbah, saudara. Tapi tidak ada persembahan. Halo? Keluaran 20 ayat 24. Bagaimana cara dan saat Tuhan bertemu dengan umatnya dan berbicara. Keluaran 20 ayat 24, Exodus 20:24. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah. Ini perintah Tuhan. Dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu. Dan korban keselamatanmu. Kambing dombamu dan lembu sapi. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Amin. Saudara, sebuah ibadah dan pengikutan kita kepada Tuhan tidak akan terjadi apa-apa. Perhatikan dengar baik dalam hidup kita. Kalau di atasnya dan di dalam hidup kita tidak ada namanya korban persembahan. Ya. Saudara kalau perhatikan di media sosial, di channel YouTube saudara. Namanya aja media sosial, sosmed. Maka itu merupakan media berbicara kepada publik. Betul ya? Dan Anda bisa memperhatikan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menentang tentang persembahan. Ya, ada yang menentang bahwa, saudara kalau Anda lagi butuh, Anda lagi keluarga Anda susah, Anda lagi perlu berobat, maka Anda tidak perlu kasih persembahan ke rumah Tuhan.
Engkau tidak perlu pakai aja duit ini buat keperluan kamu. Nah saudara, firman Tuhan, hukum pertama adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ya. Dan yang hukum kedua adalah mengasihi manusia seperti sesama kita, seperti diri kita sendiri. Akan terjadi hasil ini. Nah, ketika ada orang dan ajaran-ajaran yang tidak sehat di akhir zaman untuk menentang ini, maka banyak orang terjebak dan disesatkan. Lalu mereka mulai percaya bahwa adalah sah dan legal untuk memakai bagian yang punya Tuhan untuk keperluan sendiri. Saudara, apakah bisa mempertentangkan antara hukum pertama dan yang utama dengan hukum yang sama, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri oleh kepentingan kita sendiri? Silakan kita memutuskan. Tapi saya mau berkata, saudara, ini firman Tuhan. Kalau kita membangun mezbah, mari kita bawa korban. Korban yang terbaik. Ada persembahan, saudara. Surat ada yang berkata Tuhan tidak butuh uang karena Tuhan kaya raya. Yes, benar. Tapi gereja perlu uang kan? Pendeta juga perlu uang. Betul kan? Isi bensin perlu uang. Anda kalau doa aja, Anda nanti didatangi polisi. Halo? Nah, saudara, kalau kita mengerti bahwa Tuhan memberikan sebuah janji, yaitu Tuhan akan datang. Tuhan akan bertemu dengan kita waktu kita membangun mezbah. Lalu kita menaruh sebuah persembahan. Dan dia katakan, aku akan memberkati kamu. Bukan berkatnya, berkat itu ada risal, ada hasil. Tapi saudara, perjalanan membangun mezbah, nah membawa sebuah persembahan, itu adalah sebuah penghormatan dan pengagungan kepada Tuhan. Jadi saudara, kita datang untuk beribadah ke gereja, kita bukan mencari sesuatu. Kiranya Tuhan menguduskan motivasi kita. Ada yang mengambil bagian pelayanan dalam apapun jeripayanya, mari Tuhan kuduskan motivasi kita. Karena kita sedang membawa korban persembahan di atas mezbah. Ya. Ada Cik Shirley ada di sini? Tidak ada ya? Nanti kita ada persembahan nggak? Ada ya? Oh ternyata ada ya persembahan ya. Nah saudara, kalau ada persembahan saudara, nanti saudara nyatakan iman saudara ya. Saudara datang, saudara kasih persembahan. Istri saya paling kuat karena dia selalu doa. Amin. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Tuhan akan menepatinya. Haleluya. Haleluya. Keluaran 29 ayat 42 dan 43, mari kita baca dan perhatikan bersama. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun. Di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Ya. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel. Dan kita adalah orang Israel rohani, saudara. Tuhan akan bertemu dengan Anda. Di waktu Anda menyembah Dia. Menaikkan pujian. Karena Anda datang memberikan. Saudara ada berkata berapa puluh persen. Kalau di perjanjian lama persepuluhan. Saudara, ada yang bertanya,
Pak, ini masih laku atau tidak? Saudara, saya mau berkata, kalau itu perjanjian lama tidak berlaku, saudara. Perjanjian baru mengatakan, maka berikanlah seluruh. Itu lebih banyak lagi, saudara. Haleluya. Ya, seluruh hidupmu. Bahkan Rasul Paulus katakan, persembahan yang berkenan, yang tak bercacat celah adalah membawa hidupmu. Engkau serahkan, engkau taruh di atas mezbah. Haleluya. Katakan kiri kananmu, jangan jadi orang pelit. Kurang kuat, saudara. Atau ini sama-sama berkata sama orang pelit. Haleluya. Maafkan, maafkan. Saya dikasih oleh Tuhan. Ketika Abraham di Mamre bertemu dengan malaikat Tuhan. Lalu Tuhan berjanji, aku akan memberkati engkau, memberikan engkau seorang keturunan anak. Di umur yang sangat tua. Haleluya. Dan saat itu juga saudara, setelah pertemuan itu, Abraham membangun mezbah. Dan dia membakar korban buat Tuhan mengucap syukur. Saya berkata dalam nama Yesus, Yuvela dan Daniel, engkau akan diberikan karunia anak. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus. Nah saudara, Abraham punya seorang, siapa? Ponaan. Namanya Lot. Lot adalah keponaannya. Bukan anak kandungnya. Tapi dibesarkan oleh Abraham. Ini orang paling kurang ajar. Si Lot ini. Ya. Karena setelah dia dibesarkan oleh Abraham dan Abraham memberikan banyak kekayaan harta benda kepada dia, lalu terjadilah pertengkaran. Ya, antara pegawainya Lot dan Lot sendiri ya dengan pegawai-pegawainya Abraham. Dan Abraham berkata begini, Lot, tidak baik kita itu bertengkar dan berantem. Karena kita adalah family. Nah, saudara, ada orang berantem karena mementingkan harta dan uang lebih daripada relation, hubungan. Ya, dengar baik. Abraham berkata, Lot, jangan ribut. Silakan kamu pilih. Ini orang kalau tahu diri, ini dia menghadap paman loh. Orang senior yang mengasihi dan memberkati dia. Harusnya berkata, Om, tahu dirilah. Aku gak berani. Om, silakan Om. Ya, silakan. Ini Lot dikasih tahu Abraham. Kalau lu ke kanan, gua ke kiri. Kalau lu ke kiri, gua ke kanan. Kamu silakan pilih tempat, tanah, daerah mana yang paling baik. Silakan pilih dulu. Nanti gue yang terakhir, sisa-sisanya gak apa-apa. Lalu Lot melihat tempat sungai Yordan yang begitu subur. Dan di situ ada namanya kota Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Raja Sodom dan Gomora dikepung oleh raja, jadi ada 5 raja lawan 4 raja dari negeri lain berperang. Nah saudara, Lot ditawan karena raja-raja, 5 raja kalah melawan 4 raja, dan raja-raja yang menangkap Lot beserta anak istrinya, kemudian harta kambing dombanya juga diambil lalu dibawa
pergi. Ketika pelayan daripada Abraham mendengar Lot ditangkap setelah dia pilih daerah yang enak-enak. Lalu Abraham mempersiapkan, dia punya kasih yang besar karena dia adalah orang yang suka memberi hidup dan suka memberikan korban. Dia adalah orang yang kaya, berbesar hati, mempunyai hati yang lapang. You see, dia mengirim 318 orang-orang yang jago dari dia, yang pernah tinggal di rumahnya, yang terlatih untuk mengejar pasukan-pasukan yang membawa mereka, yaitu Lot, istri dan anak-anaknya. Lalu dikalahkanlah, diambil semua kembali, Lot diselamatkan. Harta bendanya diambil dan diberikan kembali kepada Lot. Anda lihat, Abraham ketika diambil haknya, ketika terjadi konflik, dia tenang-tenang aja, saudara. Suatu hari, sekali lagi ada orang yang komplain dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, jangan susahkan Tuhan dengan doa-doa kita. Tapi mari kita senangkan Tuhan dengan doa kita, supaya Dia berkenan untuk memberkati hidup kita. Amin. Jangan susahkan Tuhan. Ini ada orang berdoa, Tuhan, gua ini lagi gak nyaman. Gua itu dihianati. Gua itu dikatain dari belakang. Tahu dikatain dari belakang? Dikatain, kalau orang kata-katain orang di belakang, ya, pasti nggak enak-enak kan? Gua dibenci, gua didedamin orang. Gua punya masalah, Tuhan, gimana nih? Tuhan jawab gampang. Tuhan bilang, oh kalau gitu itu bukan masalahmu, masalah dia. Saudara jangan susahin Tuhan ya. Halo? Mari bertemu dengan Tuhan. Ketika Abraham berkata pada Tuhan, Sodom, Gomora, kalau dapat 100 orang benar, jangan dimusnahkan ya. Tuhan bilang gini, dia tawar-menawar. Kalau 50 orang, gimana? Kalau 10 orang, gimana Tuhan? Singkatnya, Tuhan itu juga gak tega. Tuhan tidak mau untuk memusnahkan kota tersebut. Karena Dia adalah Tuhan yang mengasihi umatnya. Saudara, ketika air bah membinasakan seluruh umat manusia, waktu zaman Nuh, maka Nuh keluar dari bahtera. Lalu apa yang dilakukan oleh Nuh adalah membangun mezbah. Lalu Nuh mengkorbankan sesuatu korban, kambing domba terbaik di hadapan Tuhan. Lalu asap naik. Lalu Allah mencium. Alkitab mencatat, Tuhan mengatakan, ketika Tuhan menghirup bau daripada persembahan tersebut, Dia bersumpah, Dia tidak akan membinasakan manusia lagi. Saudara, ada tanda di langit, yaitu busur, pelangi. Makanya setan itu selalu jahat. Dia selalu ngambil yang dari Tuhan untuk dirubah daripada tanda-tanda kenajisan. Dengar baik. Ketika kita mempersembahkan sesuatu dan asap daripada persembahan naik, kiranya Tuhan, Dia berjanji sesuatu, dan Dia yang berjanji pasti menepati dan memberkati hidup kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh,
mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Saudara, tiba-tiba waktu saudara di dalam hidupmu, engkau datang bukan dengan tangan yang kosong, tapi engkau tahu menghormati Tuhan, maka Tuhan bertemu dengan Anda dan saya. Lalu dia berfirman, dan firman-Nya tinggal dalam hidup kita. Dan firman-Nya yang merubah hidup kita. Dan firman-Nya katakan, orang yang tinggal di dalam Kristus, dia akan berbuah-buah, ya 100 kali ganda. Dan apa saja yang dia perbuat, pasti beruntung dan berhasil. Anak-anak cucu orang benar pasti diberkati, katakan amin. Kemarin saudara, ada sahabat saya yang terbaik, maka mantunya mau melahirkan bukan dengan waktu seperti yang dokter atau layaknya orang mengandung 9 bulan. Lalu dia katakan dia takut karena cucu pertama. Saya cuma perkatakan iman. Saya katakan anak yang sehat dan jenius terlahir daripada keturunan orang benar. Pasti mujizat dan Kristus Yesus memberkati anak ini. Saudara, tidak lama anaknya lahir dengan sehat luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Sudahkah saudara perkatakan firman, perkatakan iman di dalam setiap hidupmu bahwa Tuhan itu setia. Sekalipun yang kita lihat belum ada hasil, tapi Dia tetap setia. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah bersinar. Cintamu sungai yang mengalir, dan ku tahu dalam kasih Tuhan mengasihi Anda. Tuhan tahu pergumulan Anda, kesulitanmu, kesusahan hatimu. Saudara sulit dan itu tidak gampang. Apalagi mengasihi orang yang pernah menyakiti kita. Berdoa buat musuh-musuh kita. Perlu sebuah kebesaran dan kesiapan hati, saudara. Ya atau ya? Betul ya? Lihat Abraham, dia berdoa buat Lot. Karena ada di Sodom dan Gomora. Jangan jengkel ya dengan orang yang terus-menerus menggusarkan hatimu. Sehingga engkau tidak bisa tidur. Kepikir dia aja. Itu TV hitam putih jadi full color. Ya. Anda tuh bayangin orang kalau itu hebat banget, saudara. Bagaimana kalau Anda bayangin kalau firman
dan kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu, itu bahkan lebih hebat lagi saudara. Haleluya, haleluya. Saya akan segera lanjut. Saudara, karena saya katakan orang yang penuh firman baru bisa memuji Tuhan. Nanti waktumu adalah sekarang pertemuan dengan Tuhan. Kolose 3 ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus dan dengan segala kekayaannya, ya, di antara kamu, diam di antara kamu. Perkataan Kristus diam di antara kamu. Perkataan Kristus adalah firman, ya. Perkataan yang diurapi. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan lain sambil menyanyikan mazmur. Karena penuh dengan firman, maka bernyanyi. Saudara, Asaf adalah seorang pemuji di mazmur. Dia pernah berkata, Tuhan itu curang. Karena aku melihat orang berdosa baik-baik saja. Percuma aku jaga kelakuanku bersih. Percuma. Karena orang-orang kafir, tahu orang kafir? Ya, orang kafir itu orang yang tak mengenal Tuhan jalannya. Kecuali kafir itu beda ya. Kafir itu Kak Firman. Jadi kita panggilnya kafir. Sampai mengucap syukur nyanyian rohani kepada Allah di dalam hatimu. Jadi ini hati penuh dengan pujian. Kemanapun Anda pergi. Maka seorang pemuji, seorang penyembah, mau tidak mau dimanapun juga dia ada, dia pasti memuji dan menyembah dan berdoa. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Di situ Tuhan hadir, Tuhan berfirman. Saudara, yang terakhir, kalau mezbah ada korbannya, yaitu berupa kambing, domba, atau merpati. Dan korban tersebut itu disembelih. Kalau korban disembelih itu kan jadi mati kan? Nah, saudara dengar baik. Dengar baik. Kalau ada mezbah, ada korban yang kamu persembahkan, saudara butuh api. Kalau tidak ada api, saudara, maka mezbah, maka korban yang kamu taruh itu akan jadi bangkai dan tidak bisa dipersembahkan, dan tidak akan ada sebuah berbau harum naik. Anda perlu Roh Kudus yang menguduskan semua hidup kita. Katakan amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Bapak dan Ibu, ketika Tuhan Yesus dia naik di atas kayu salib, maka salib itu bukan kosong tapi ada korbannya, yaitu Kristus Yesus. Ketika Kristus naik di atas kayu salib, ketika dia curahkan darah anak domba yang tak bercacat, so apa yang terjadi? Tirai bait suci terbelah dua. Dari atas sampai bawah. Artinya, saya dengar baik, ruang suci
dengan ruang maha suci. Itu ada batasnya, yaitu tirai. Coba dikasih. Ya, saya selesaikan sebentar. Ini teaching harus selesai. Ada nangkap sesuatu? Saya berdoa saudara, Anda dilawat Tuhan. Anda dirubah oleh Tuhan. Karena Roh Kudus sedang bekerja. Masuk yang slide yang berikutnya, yang tabir yang terbelah. Nah saudara, itu terbelah. Di depannya kan ada alat yang namanya mesbah doa. Ya, saudara lihat. Waktu Kristus dia menyerahkan hidupnya sebagai korban yang berkenan kepada Allah. Dan dia katakan, it is finished. Sekali untuk selamanya. Maka tidak ada lagi pembatas yang membatasi kita dengan kasih Allah. Yaitu kehadiran Allah. Firman-Nya yang terus dia berikan kepada kita. Dan lawatan dia atas hidup kita akan terjadi terus. Kalau kita suka untuk menjadi pendoa yang naikkan dupa yang harum. Haleluya. Haleluya. Tuhan berikan engkau kekuatan untuk mengasihi dia. Untuk mencintai dia. Untuk bertemu dengan tabut perjanjian, ayat yang terakhir. Apa artinya tabut perjanjian ada di depan kita? Ya. Keluaran 25 ayat 22. Saudara, tabut perjanjian, tutupnya disebut tabut perdamaian. Tabut perdamaian, kasih. Lambang kehadiran Allah. Ada kasih Allah. Bukankah Yesus Kristus karena kasih Allah, maka dia mengasihi kita, dia memberi anaknya yang tunggal sebagai korban setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Maka dia adalah jalan pendamaian satu-satunya, Yesus Kristus. Dan dia berkata, di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dari atas tutup pendamaian itu. Dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan aku perintahkan kepadamu. Untuk disampaikan kepada orang Israel. Maka saya mau berkata begini, gereja jangan kehilangan pewahyuan dari Tuhan. Sampaikan kepada murid-murid Tuhan tentang firman Tuhan yang bukan mengenakkan daging, mengenakkan telinga, lalu berbondong-bondong orang banyak yang terjebak di sana. Saya mau berkata dalam nama Yesus, engkau dibawa oleh darah Yesus bertemu dengan Tuhan yang hidup secara langsung. Katakan amin. Maka ada lagu terhubung. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan ya. Kalau ada yang belum engkau perdamaikan, Tuhan itu lebih mementingkan engkau tinggalkan persembahan supaya kamu pergi berdamai dengan musuhmu. Halo? Dengan orang-orang yang mengganjal hatimu. Pergi berdamai, tinggalkan ini korban. Setelah engkau selesai baru balik. Pertanyaan saya, mana lebih penting perdamaian, kasih atau persembahan itu? Kasih dan perdamaian. Amin. Anda bisa punya mesbah, persembahan. Tetapi Anda harus tetap membawa sebuah pendamaian. Kasih kepada banyak orang. Tentu saudara, Anda diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Lewat perjamuan tubuh dan darah Yesus. Maka dia memampukan kita. Amin. Amin. Mari kita datang pada Tuhan.
lagu Beriku Hati Memujimu. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Yang wanita saja. Beriku hati, beriku hati, Yesus, untuk menyembah-Mu. Kami rindu, beriku hati untuk mengasihi. Yang wanita menyembah Tuhan, yang pria bernyanyi. Beriku hati, Engkaulah imam-imam Allah untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Beriku Hati. Oh, beriku hati, suka untuk menyembah, untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi Tuhan.
Angkat tangan semuanya. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Kami terima perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu dengan iman. Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Dengan darah anak domba, kami mau masuk ke tempat maha kudus Tuhan. Baharui kami, jadikan kami ciptaan yang baru untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan.